Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum minal a'idin wal faizin. Program Tasbih Idul Fitri bersama saya Nuruddin Zaini dengan tema 4 makna Idul Fitri. Pemirsa Batam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW 1400 tahun yang lalu sudah menyampaikan. Hadis ini datang dari Abu Hurairah. Apa kata Rasulullah SAW? Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Fa in gubbi alaikum fa akbilu iddata sya'bana 30. Kata Rasulullah SAW, berpuasalah kalian karena menengok hilal, tampak hilal. Lalu wa aftiru li ru'yatihi, dan berbukalah atau berhari rayalah kalian karena nampak hilal juga. Tapi fa'in gubbi alaikum, kalau hilal itu tak nampak karena tertutup dengan awan, maka lengkapilah, sempurnakanlah hitungan bulan Sya'ban 30, maka lengkapilah hitungan Ramadan itu juga 30 hari. Ini selaras dengan hadis Allah sudah menyampaikan dalam surat Al-Baqarah 185. Di ujung pangkal ayat Allah menyampaikan, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Maka hendaklah kalian itu menyempurnakan bilangannya. Walitukabbiruh, lalu kemudian kalian bertakbir, mengagungkan nama Allah. Apa makna menyempurnakan hitungan? Bahwa memang Ramadan itu ayyamam ma'dudat, bilangannya itu tertentu. Kalau tidak 29, dia 30 hari. Jadi tidak ada bulan Ramadan itu 28 atau 31 hari sebagaimana kalender Masehi. Nah, dari sini kita sudah bisa memastikan bahwa ketika kita ingin merayakan pada hari ini Idul Fitri, mestilah kita harus melihat hilal dan atau kita mengikuti ketetapan pemerintah. Lalu kemudian apa makna Idul Fitri itu? Ada 4. Yang pertama, ketika kita sudah disampaikan di bulan Idul Fitri hari ini bahwa kita mesti harus memaknai walitukabbirullah, hendaklah kalian mengagungkan nama Allah, bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Apa makna takbir? Mengagungkan nama Allah. Selama ini mungkin kita di bulan Ramadan kemarin 30 hari kita berpuasa, 30 hari kita qiyamul lail, 30 hari kita tadarus, 30 hari kita membaca Al-Quran, bersedekah, mengeluarkan zakat fitrah dan zakat mal. Jangan sampai di hari ini Idul Fitri kita merasa sudah besar karena kita sudah melaksanakan ibadah Ramadan, kita sudah berpuasa 30 hari lamanya, kita sudah mengeluarkan zakat, bersedekah, ngaji Al-Quran. Jangan sampai dari makna takbir itu kita merasa sudah lebih hebat daripada orang lain, kita sudah merasa aman. Kita sebagai manusia belum aman, amal kita masih menegangkan, hisab kita masih belum bisa ditentukan apakah kita masuk surga atau tidak. Maka ketika kita bertakbir Allahu Akbar, ternyata di hari Idul Fitri hari ini yang besar itu adalah Allah. Jangan sampai ada rasa sombong, rasa ujub bahwa kita sudah melaksanakan bulan Ramadan dengan baik sehingga kita merasa sudah selesai untuk tidak melaksanakan ibadah. Oleh karena itu, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Batam TV ini, mungkin dari kita, dari Bapak Ibu yang sudah merantau berlama-lama, hari ini ternyata dia tidak bisa, mereka tidak bisa mudik, tidak bisa pulang kampung, mungkin karena terkendala dengan biaya, dengan hal yang lain apapun, dan mereka bersedih. Dan jangan sampai kesedihan ini adalah masalah yang besar, karena itu masalah masa kecil. Masalah yang besar itu adalah ketika kita di hari Idul Fitri kita tidak memaknai makna takbir itu, kita tidak memaknai apa sebenarnya untuk menunjukkan kebesaran Allah dalam diri kita. Jangan sampai kita berkecil hati. Mungkin di luar sana banyak orang dia sedih karena tidak bisa pulang kampung, karena tidak ada biaya, tidak ada duit yang untuk dibagikan ke orang kampung. Mungkin badannya kurang sehat, bajunya kurang bagus sehingga malu untuk pulang kampung. Mereka bersedih Idul Fitri. Maka Idul Fitri bersedih bukan karena itu, tapi bersedih Idul Fitri yaitu karena kita merasa hina, kita merasa kecil di depan Allah. Meskipun kita sudah melaksanakan puasa bulan Ramadan 30 hari, kita mengaji Al-Quran 2 kali khatam misalkan, namun kita di depan Allah bertakbir
jangan sampai merasa lebih besar daripada orang lain, merasa lebih wow, merasa lebih amazing daripada orang lain, merasa lebih baik, merasa lebih hebat. Ini makna takbir, terus mengagungkan. Sebagaimana Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika sholat mengucapkan Allahu Akbar, menangis beliau. Kenapa? Karena Abu Bakar Siddiq sudah memaknai apa sih arti dari Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Karena Sayyidina Abu Bakar Siddiq merasakan, mungkin sebelum saya sholat, saya merasa lebih baik daripada orang. Tapi ketika kita bertakbir Allahu Akbar, Sayyidina Abu Bakar menangis. Ternyata yang lebih besar daripada kita, yang maha besar, yang wajib dan layak untuk menyombongkan diri hanya Allah. Kita tidak ada apa-apanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama, makna takbir. Lalu yang kedua, makna daripada Idul Fitri itu adalah berbaju baru. Dan ini sudah menjadi tradisi bagi setiap orang, terutama di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Ketika sudah masuk 10 terakhir, mereka sibuk dengan mencari dan menyiapkan baju-baju baru, sepatu baru, celana baru. Padahal apakah itu boleh? Boleh, tidak masalah. Yang penting jangan sampai asraf, jangan sampai melampaui batas. Rasulullah SAW sudah menyampaikan, Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu maha indah, maha baik, maha bagus. Allah itu maha baik, maha indah. Justru Allah yuhibbul jamal, menginginkan atau menyukai yang baik-baik, yang indah-indah. Jadi ketika kita beli sepatu baru, beli celana baru, beli pakaian, silahkan, tidak masalah. Berarti kita menyukai keindahan. Tapi kata Rasulullah SAW juga sudah menyampaikan dalam hadisnya yang diriwayatkan dari Abi Daud, bahwa kul washrab walbas watasaddaq, makanlah, minumlah, berpakaianlah, dan bersedekahlah, fi ghairi sarafin wala makhilatin. Tapi yang terpenting, makan itu jangan melampaui batas, minum itu juga jangan melampaui batas, lalu kemudian berpakaian jangan sampai melampaui batas. Wala tubaddir tabdira, jangan menghambur-hamburkan sesuatu yang menjadi sebuah kesia-siaan. Wala makhilatin, dan yang paling penting kata Rasulullah yang kedua, ketika kita sudah berpakaian, kita sudah minum, kita sudah makan dan bersedekah, jangan sampai merasa congkak, merasa sombong. Ada berapa banyak orang memakai pakaian itu bukan karena menutup aurat saja, tapi karena dia ingin menunjukkan, ini high style, ini fresh taste lah, ini loh jam tangan saya, ini baju saya. Banyak orang yang berpakaian bukan karena ingin menutupi aurat, bukan karena menyukai keindahan, sebagaimana Rasulullah SAW menyampaikan bahwa Allah itu mencintai keindahan, tapi mereka berbangga-bangga diri, menyombongkan diri, karena mungkin merasa inilah aku yang paling hebat. Nah, ini tentu dalam Idul Fitri kali ini kita mesti harus perspektif dalam memakai pakaian baru ini, jangan sampai kita melampaui batas. Oleh karena itu, kenapa Nabi SAW beriktikaf di 10 terakhir? Untuk memangkas rasa-rasa orang, keinginannya untuk menghambur-hamburkan duit. Kenapa mesti Rasulullah SAW itu di 10 terakhir bulan Ramadan itu sampai 24 jam kali 10 berarti 240 jam beliau iktikaf. Iktikaf itu apa? Berdiam diri di tempat biniyatin makhsusatin taqarrub ilallah, karena untuk memangkas rasa orang yang mungkin karena sudah Idul Fitri mereka tidak bisa menahan, memperturutkan hawa nafsunya. Bahkan banyak di sekitar kita itu, kenapa dia mesti harus dipangkas dengan iktikaf? Karena di pikirannya baju, karpet, sepatu, celana, lalu dipangkas dengan iktikaf sehingga orang tidak memikirkan dengan dunia. Karena makna Idul Fitri tidak hanya sekedar memakai baju, tapi liman ta'atuhu yazid, laisal id liman labisal jadid, walakinnal id liman ta'atuhu yazid. Hari Raya Idul Fitri bukan hanya sekedar kita menggunakan pakaian-pakaian baru, tetapi bagaimana ta'atuhu yazid, meningkat ketaatannya. Kita sudah latih, sudah digembleng di 30 hari kemudian kemarin dengan bulan Ramadan, mestilah di hari Idul Fitri ini kita justru bisa meningkat. Karena apa? Hasil yang dicapai dari Ramadan, makna akhir daripada Ramadan itu adalah iman dan takwa. Banyak orang yang tidak paham apa itu iman, apa takwa. Iman itu kalau kita diilustrasikan, kita pergi ke dokter. Pak dokter, saya sakit jantung Pak dokter, selama ini jantung saya sehat, tapi sekarang kok degupnya kencang. Kata Pak dokter, oh Bapak sekarang ini sakit jantung, sudah stadium 1. Maka mestilah Bapak ini harus berhenti untuk tidak mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung kolesterol, santan, dan lain sebagainya. Jadi iman itu adalah percaya bahwa kita kena penyakit jantung. Lalu kemudian apakah orang ini selesai dari rumah sakit, dia mengikuti saran-saran dokter, barulah itu takwa. Jadi takwa itu adalah buah kesiapan, buah sikap daripada iman, percaya. Jadi iman itu percaya,
takwa itu adalah mersikapi atau hasil daripada bentuk kepercayaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Batam TV yang dirahmati Allah, tetaplah bersama kami dalam program Tasbih Idul Fitri sesaat lagi. Kembali bersama saya Nuruddin Zaini dalam program Tasbih Idul Fitri. Pemirsa Batam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu makna yang ketiga Idul Fitri itu adalah makna silaturahmi. Setelah kita menjalin hubungan dekat dengan Allah selama 30 hari, kita mengaji Al-Qur'an, kita berpuasa, qiyamul lail, siangnya kita puasa. Lalu sekarang saatnya Idul Fitri ini adalah kembali merajut tali silaturahim atau silaturahmi dengan sesama. Kita tidak ada apa-apanya, meskipun kita sudah banyak melaksanakan sholat tahajud, kita laksanakan sholat tarawih 1 bulan penuh, tapi ternyata kita tidak berdamai dengan tetangga, dengan teman kantor, dengan sahabat, dengan kenalan, maka itu tidak ada artinya. Karena mungkin boleh jadi di hari fitri ini, kata Abu Hurairah, fitratul Islam, kita suci, betul, kita memang sudah terlahir menjadi seperti bayi nol. Tapi apakah kita suci di depan manusia? Belum tentu. Oleh karena itu Rasulullah SAW menyampaikan ketika memasuki bulan Ramadan, sebelum bulan Ramadan, Rasulullah sudah mengingatkan di tanggal 15 bulan Sya'ban. Ittala Allahu ala jami' khalqihi lailatan nisfi in Sya'ban. Fayaghfiru li jami' khalqi illa li musyrikin aw musyahinin. Perhatikan kalimat hadis yang disampaikan Rasulullah. Allah memberikan kepedulian khusus kepada orang-orang di tanggal 15 bulan Sya'ban, lalu kemudian Allah mengampuni dosa-dosa makhluk itu kecuali ada 2. Di awal Ramadan, sebelum memasuki Ramadan, Rasulullah sudah menyampaikan, mengingatkan kepada kita, untuk kalian bisa masuki Ramadan, maka bersihkan hati kalian dari salah satunya adalah musyrik dan musyahin. Allah tidak bisa mengampuni orang dosanya kalau dia masih musyrik. Musyrik itu syirik. Syirik itu percaya, menggantungkan diri, minta rizki kepada orang, percaya dengan dukun, percaya dengan sio, percaya dengan bintang-bintang, tidak percaya dengan Allah SWT. Minta rizki ke orang, Pak, tolong Pak, terawang rizki saya, bagaimana tahun 2023 nanti? Apakah saya masih kaya atau saya bangkrut? Bagaimana dagangan saya? Ini musyrik, syirik, Allah tidak mengampuni, maka tidak diterima doanya. Lalu yang kedua, musyahinin. Allah juga tidak menerima doa kita kalau dalam hati kita masih ada permusuhan dengan tetangga, permusuhan dengan teman sekantor, permusuhan dengan teman kita atau kenalan kita. Musyahin, orang yang tidak berdamai. Karena Rasulullah juga sudah menyampaikan, la yahillu li muslimin ayyahjuru akhahu fawqa thalathati layalin. Kata Rasulullah SAW, tidak halal. Kalau tidak halal dalam Islam itu berarti haram bagi seorang satu muslim kalau dia masih tidak menegur, dia mendiamkan lebih dari 3 malam atau 3 hari. Maka penting kita maknai hadis ini bahwa seberapa besar pun amalan kita, kita puasa, kita tahajud, kita bersedekah, bahkan ada orang yang buat pesantren, buat pondok tahfidz, buat jalan selebar-lebarnya, tapi ternyata dia masih belum berdamai dengan tetangga, masih ada dendam, ada iri, dengan teman sekantor masih ada iri dan dengki, maka semua itu hambar begitu saja, bagaikan debu berterbangan, tidak diterima oleh Allah. Sholatnya melayang, puasanya juga terbang. Oleh karena itu, momentum Idul Fitri hari ini adalah momentum kita memperbaiki hubungan kita dengan silaturahmi, dengan para sejawat, dengan kerabat, dengan teman. Karena Rasulullah juga menyampaikan bahwa kunci untuk bisa silaturahmi itu ada 2. Keutamaan kita bersilaturahmi, menyambung tali persaudaraan, merajut kembali yang mungkin retak sebelum Ramadan. Setelah Ramadan ini di Idul Fitri, kita harus sambung karena kita mendapatkan 2 keutamaan. Man sarrahu ayyub satallahu fi rizqi wa ayunsallahu fi rizqi falyasil rahimah. Kalau engkau ingin dipanjangkan umurnya, kalau engkau ingin ditambahkan umurnya, dipanjangkan umurnya, kemudian rizkinya dimurahkan, maka kata Rasulullah SAW, sambunglah silaturahmi. Ini kadang ada orang tidak mau salaman, masih ada dengki. Banyak orang-orang dia sama-sama tahajud, sama-sama puasa, sama-sama berdoa, sama-sama juga ngaji Al-Quran di masjid, tapi ternyata di dalam hatinya masih timbul permusuhan. Ketika masuk ke dalam masjid, Pak, mohon maaf Pak, tolong Pak, isi sop yang kanan. Ah, tak maulah Pak Ustadz, saya di situ ada musuh saya. Kenapa? Saya tak mau berkumpul dengan itu. Pernah dulu Pak Ustadz dia nyakitin saya. La ilaha illallah. Ketika keesokan harinya, Pak silahkan sop gini Pak,
Saya tak mau lah Pak Ustadz. Masih ada orang itu. Padahal sama-sama beribadah. Tapi ternyata memang Rasulullah sudah menyampaikan 1400 tahun yang lalu. Rasulullah sudah menyampaikan, qad ya'isa syaitan ayya'budahal musallun walakin fi tahris. Sungguh setan itu sudah putus asa. Setan itu has broken to avoid him. Setan itu sudah putus asa untuk menggoda orang yang sudah sholat. Tak mungkin orang yang sholat itu diajak oleh setan untuk menyembah setan. Tidak. Tapi ternyata setan itu walakin fit tahris, menanamkan permusuhan dalam hatinya. Memang sama-sama berdoa, sama-sama puasa, sama-sama ngaji, tapi di dalam hatinya ditumbuhkan permusuhan, dengki, iri, tidak berkesudahan. Ini laknat Allah akan murka kepada orang yang tidak mau bersilaturahmi seperti itu. Maka momentum Idul Fitri ini kita tidak hanya bersih dari dosa, tapi bersih juga dari hubungan kita dengan saudara kita. Karena Rasulullah saja yang sudah dijamin surga, Rasulullah saja yang sudah bersih dari dosa, masih minta maaf. Kapan? Ketika Rasulullah sebelum akhir hayatnya, Rasulullah dalam keadaan sakit, dia pergi ke Masjid Nabawi, dia naik ke mimbar, duduk. Apa kata Rasulullah? Man kuntu syatamtu lahu irdan hadza irdi falyastaqim minhu. Man kuntu jalattu lahu dhahran hadza dhahri falyastaqim minhu. Kata Rasulullah, barang siapa yang mungkin pernah kena cambukku, aku pernah mengepaskan cambukku, lalu ujung cambukku ini mengenai pundaknya, dan kemudian aku tidak minta maaf, orang itu sakit kena ujung cambukku, maka hari ini silahkan falyastaqim minhu, tuntutlah aku, balaslah aku, pukul juga pundakku. Lalu Rasulullah juga menyampaikan, man kuntu syatantu lahu irdan hadza irdi falyastaqim minhu. Kata Rasulullah, barang siapa yang mungkin pernah aku marahin, aku singgung dan dia sakit hati, mungkin aku menyinggung perasaannya lalu kemudian dia sakit hati, kemudian aku tidak minta maaf, silahkan hadza irdi, ini adalah harga diri Muhammad, silahkan kau balas. Rasulullah saja yang sudah dijamin masuk surga, Rasulullah saja yang tidak pernah ada dosa sama sekali, masih mau minta maaf kepada orang-orang. Kenapa? Karena Rasulullah takut nanti di akhirat orang yang bangkrut itu adalah bukan orang yang berzina, bukan orang yang membunuh, bukan orang yang mencuri atau korupsi, tapi orang yang siksaannya lebih pedih daripada orang ini adalah orang ketika dia tidak memaafkan teman-temannya, tidak memaafkan saudaranya, tidak akur dengan tetangganya. Makanya satu ketika Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabat, atadruna mal muflis, kamu tahu nggak siapa orang bangkrut? Maka sahabat bertanya, sahabat menyampaikan kepada Rasulullah, al-muflis fina malla dirhamah wala mata'ah. Orang yang bangkrut itu ya Rasulullah adalah orang yang tak punya uang, yang tak punya simpenan di banknya banyak. Dia tak punya juga harta, dia tak punya juga mobil wala mata'ah, tak punya kapling, tak punya pohon sawit, tak punya kos-kosan. Tapi Rasulullah SAW mengatakan itu salah. Sebenarnya innal muflis, orang yang bangkrut itu adalah orang ya'ti min ummati yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin thumma ya'ti qad syatama hadza wa qataba hadza wa daraba hadza wa akala mala hadza. Orang yang bangkrut itu di hari kiamat dia bawa pahala salat, dia bawa pahala zakat, dia bawa pahala puasa. Tapi ternyata selain dia membawa pahala puasa, zakat, lalu juga pahala sholatnya, tapi ternyata dia pernah mencaci maki, dia pernah menyindir, dia pernah menyakiti, dia pernah bahkan menjatuhkan nama baiknya, hancur gara-gara mulut dia memfitnah orang itu. Lalu kemudian dia pernah mengalirkan darah, wasafaka dama hada, dia pernah mungkin memukul, membunuh. Maka kata Rasulullah SAW, ukhidat hasanatu, diambil pahala sholat, diambil pahala zakat, diambil pahala puasa, lalu dibayarkan kepada dosa-dosa dia yang pernah mencaci maki, dia memfitnah, orang difitnah, gara-gara dia fitnah, hancur dia, dikeluarkan, dipecat oleh bosnya di tempat kantor. Lalu kemudian setelah habis pahalanya dibayarkan, ukhidat khotoyahum, maka diambil, ternyata walam yugdu alaihi, dosanya masih banyak. Sementara orang masih ngantri banyak di akhir kiamat nanti, di hari kiamat. Lalu kemudian setelah dosa itu dibuang, dicampakkan lagi kepada orang itu, summatul hafinar, orang itu karena masih tersisa dosanya, lalu dia campakkan ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Inilah dosa yang paling berat daripada dosa membunuh, dosa berzina, dosa narkoba, sakau, nyabu dan lain sebagainya. Ini makna yang ketiga adalah makna bersilaturahmi. Maka momentum Idul Fitri kita leburkan, jangan pernah kita ada dendam, memaafkan lebih baik daripada minta maaf. Karena memaafkan, perkara orang itu tidak maafkan, itu urusan dengan Allah. Yang penting kita sudah maafkan. Lalu kemudian yang keempat, makna Idul Fitri itu adalah bagaimana menjaga konsistensi ibadah di bulan Syawal. Syawal itu artinya yang pertama adalah ketika kita melihat neraca timbangan, yang satu naik, yang satu ke bawah karena dia berat.
maka yang naik ini disebut dengan Syawal. Lalu kemudian makna Syawal secara lugatan itu juga ketika ada ekor. Semua ekor hewan itu turun ke bawah. Ekor kucing, ekor unta, ekor kuda dia ke bawah. Lalu kemudian ketika ada hewan yang ekornya naik, siapa itu? Apa itu? Kalajengking. Maka kalajengking karena ekornya naik disebut dengan Syawal. Lalu kemudian yang ketiga, makna Syawal itu adalah ketika kita melihat ada unta yang mengibaskan ekornya ke atas karena ada lalat yang menggerubuti badannya, geli dia, lalu digibaskan dengan menaikkan ekornya, itu disebut dengan Syawalatil Ibil. Usai jeda pariwara, kami segera akan kembali. Kembali bersama saya Nuruddin Zaini dalam program Tasbih Idul Fitri. Pemirsa Batam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna yang keempat tadi adalah ketika kita sudah memasuki bulan Syawal ini, apa yang mesti kita harus lakukan karena Syawal itu adalah meningkat. Mestinya di bulan Ramadan kita sudah banyak mengkaji, mendengar, melihat, bahkan menyimak kajian-kajian ilmu, berarti salah satunya adalah di bulan Syawal harus meningkat ilmu kita. Karena kita sudah banyak dengerin kultum sebelum buka, dengerin kultum sebelum tarawih, kajian subuh dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, yang meningkat itu apa? Yang meningkat itu adalah amal. Amal dulu mungkin kita di Ramadan kemarin kita melaksanakan sholat tarawih 11 rakaat atau 20 rakaat, maka mestilah di bulan Syawal ini jangan berhenti dengan cara apa? Bukan tarawih tapi qiyamul lail, tahajud, sholat tasbih, sholat awabin, kemudian sholat hajat atau sholat taubat. Lalu yang ketiga yaitu meningkat iman. Iman jangan sampai kendor, iman jangan sampai merosot. Bulan Syawal adalah bulan yang meningkat, tidak hanya ilmu, tidak hanya amal, tapi juga iman harus meningkat. Karena iman manusia itu kadang menurun, kadang meningkat. Al-imanu yazidu wa yanqusu. Al-imanu yazidu bi ta'ati wa yanqusu bil maksiyah. Iman manusia itu kadang meningkat dengan cara apa? Taat kepada Allah. Tingkatkan taat kepada Allah. Takwa kita harus praktekkan, jangan hanya sekedar slogan saja. Oh, saya sudah bertakwa karena saya sudah melaksanakan puasa 30 hari. Jangan hanya sekedar klaim saja, saya sudah bertakwa, tapi tatakun. Tatakun itu kalimatnya verb, kata kerja. Artinya proses, bekerja, perbuatan, terus menerus, yufidul hal dan istimrariyah. Jangan sampai kita kendor. Sampai kapan? Sampai kita dijemput oleh ajal. Dijemput ajal kita oleh malaikat maut. Dijemput dan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mestilah harus meningkat semua apapun. Apa salah satunya? Bagaimana cara kita menjaga konsistensi ibadah kita di bulan Syawal? Rasulullah SAW sudah menyampaikan, man shoma ramadhana summa adbahu sittan min syawalin kana kasiyamid dahr. Siapa yang puasa bulan Ramadan 30 hari, maka hendaklah dia berpuasa lagi 6 hari di bulan Syawal. Apa? Karena bulan Syawal ketika kita berpuasa 6 hari, sama halnya kita puasa kasiyamid dahr, puasa selama 1 year, 1 tahun. Kenapa kok bisa begitu? Allah sudah menyampaikan dalam Al-Quran, surat Al-An'am ayat 160, man ja'a bil hasanati falahu athru amthaliha wa man ja'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha. Barang siapa yang melakukan kebaikan, satu kebaikan, Allah berikan 10 kali lipat pahala. Berarti ketika kita sudah melaksanakan puasa Ramadan 30 hari, lalu kemudian dilanjutkan 6 hari, berarti itu adalah 36. 36 kali 10, 360. 360 sama halnya dengan 1 tahun. Itu maksudnya, retorikanya dalam hitungan kenapa kita mesti berpuasa di bulan Syawal ini. Lalu kemudian apa maknanya? Kenapa kita mesti harus menjaga konsistensi ibadah di bulan Syawal? Karena kita agar bisa memiliki kualitas ibadah yang kita miliki. Mungkin kita sudah selesai di bulan Ramadan, tapi apakah kita bisa disebut dengan orang yang imannya kokoh, abid? Karena tingkatan dalam ibadah itu ada 3. Ada orang beribadah itu karena pengen masuk surga. Ada ibadah itu karena orang takut sama neraka. Tapi ada orang ibadah, dia bukan karena ingin masuk surga, bukan karena takut sama neraka, tapi dia kecintaannya kepada Allah. Ilahi matlubi, ilahi maksudi, ilahi anta maksudi, waridhaka matlubi. Ya Allah, hanya engkaulah maksud dan tujuanku. Lalu kemudian waridhaka matlubi, dan ridhomulah yang aku cari, yang aku dambakan, ya Allah. Jadi kita beribadah, level yang paling tinggi itu adalah ibadah ketika kita mencintai kepada Allah. Sama halnya dengan di dunia ini, ada economic class, ada VIP, ada VVIP. Jadi kita mau masuk ke mana ibadah ini? Masuk ke economic class atau VIP atau VVIP? Kita yang bisa menentukan. Oleh karena itu,
akhir daripada kesimpulan makna Idul Fitri ini, mestilah kita harus mengetahui dan harus merencanakan serta menentukan amal ibadah rutinitas kita itu tidak hanya sekedar pekerjaan perbuatan saja, tapi berubah menjadi sebuah amal kebaikan. Allahumma ja'alna minal ladzina istami'una fayattabi'una ahsana. Ya Allah, jadikan kami sebagai orang-orang yang sudah mendengar dari beberapa ilmu, menjadikan semua itu adalah amal perbuatan. Allahumma ja'alna minas solihin. Ya Allah, jadikan kami sebagai orang-orang yang soleh. Waj'alna minal muttaqin. Dan jadikanlah kami menjadi orang-orang yang bertakwa, yang lebih takut kepadamu. Karena innama yakhshallahu min ibadil ulama. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah adalah orang-orang yang berilmu. Jadi kalau ada orang berilmu sekarang tidak takut kepada Allah, maka dia bukan berilmu menurut Al-Quran. Demikian yang mungkin bisa sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat dan hikmah. Kita bisa ambil pelajaran dari proses pembelajaran kita di Ramadan. Dan hari ini kita sudah tidak hanya memperbaiki hubungan kita dengan Allah, tapi kita sudah lebur dengan dosa saudara kita, sudah menjadi damai, dan kita bisa meningkatkan ibadah kepada Allah. Demikian para pemirsa Batam TV yang dirahmati Allah, yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Hadanallahu ilaikum ila thoriqil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batam TV, inspirasi Kepri.